Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Rio 46. Saya akan ngobrol pada pagi hari ini dengan Rektor UIN Bandung atau UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Profesor Dr. Rosihan Anwar atau Rosihon Anwar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Kebetulan sekarang hari bulan suci Ramadan begitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan di bulan suci Ramadan kan ada nilai-nilai ibadah yang mungkin bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sosial atau masyarakat seperti itu ya Pak. Kalau saya dilihat dari aspeknya ada 4 aspek kalau tidak salah, itu ada aspek spiritualnya, kemudian ada aspek sosialnya, ada aspek ekonominya, dan aspek psikologisnya gitu, seperti itu. Kayaknya saya lebih tepat ya mungkin ya ketika saya ngobrol atau saya ingin tahu tentang ketiga aspek ini apa saja sih nilai-nilainya. Mangga Prof diguarkeun, dijelaskan gitu, mangga. Dari spiritualnya dulu deh, Prof. Ya, terima kasih Kang. Tadi penyebutan UIN biasanya kita nyebutnya UN kan? Oh, iya. Sebab kalau UIN itu katanya kalau nanti dosen ditanya bade kemana, bade kawin. Jadi makanya kita menyebutnya UN. UN. Oh. Bade KUIN. 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 Kalau UIN jadi kawin. Oh iya. Ya, itu hanya intermezzo saja. Kang bersyukur kita diberikan oleh Allah syariat berpuasa. Dan dari urutannya, puasa itu urutan yang agak ke bawah ya, setelah sholat dan sebagainya. Karena memang nilainya itu sangat banyak syarat ya. Tadi disebutkan ada 4, sebenarnya nilainya banyak ya. Saya pernah menulis satu buku yang berjudul Mahasinil Islam ya, Mahasinil Islam atau keindahan-keindahan Islam. Itu dalam puasa itu kita mencatat, penulis itu mencatat ada sekitar 18 kelebihan-kelebihan bulan puasa ya, tapi tentu kita tidak bisa menjelaskan semuanya. Nah, aspek spiritualitas dari puasa itu sebenarnya dilihat dari Penggalan 183 ya, ayat yang sangat populer, yaitu bertakwa. Nah, puasa ini salah satu ibadah yang Allah berikan memang untuk mencapai taraf ketakwaan sejatinya relatif lebih cepat ya dengan berpuasa, karena dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain ya, yang ritmenya panjang itu kan hanya puasa ya. Iya, betul. Kalau sholat ya berapa menit lah kita ya, pun berulang-ulang ya. Tapi kalau puasa itu durasinya kan hampir kurang lebih 1 bulan ya, secara terus-menerus. Nah, tentu ini spiritualitasnya sangat memungkinkan kita untuk semakin melakukan ritual-ritual ya, yang bisa mendekatkan diri pada Allah, dan disitulah ketakwaan ya. Dalam hadis itu hadis yang sangat populer ya, bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Sebenarnya itu bisa juga kita pahami sebagai konsekuensi ya. Karena di bulan Ramadan ini ritmenya memang memungkinkan kita untuk terus intensitas melaksanakan ibadah ya. Dan dengan sendirinya berarti keburukan-keburukan pun ditinggalkan, dan secara otomatis kemudian setan seperti nganggur gitu ya. Tidak ada kesempatan untuk menggoda manusia. Maka ada yang memahami bahwa ya surga itu dibuka karena memang karena potensi untuk masuk surganya itu besar ya, kalau dan neraka ditutup karena hampir tidak ada keburukan-keburukan ya, potensi keburukan kalau itu berpuasa dengan sebetulnya ya. Dan dengan sendirinya neraka itu juga setan juga dibelenggu, istilahnya dibelenggu. Kang ya, kalau takwa itu di dalam Al-Quran itu
takwa itu sedikit saya pakai istilah bahasa Arab yang Mangga. jadi la'allakum tattaqun, pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dalam bahasa Arab itu menunjukkan satu proses yang terus berlangsung dan terus meningkat. Jadi ketakwaan itu bukan satu proses yang langsung jadi, tapi menjadi. Maka spiritualitas puasa itu adalah bagaimana orang itu semakin meningkatkan kualitas ketakwaan untuk sampai angka 100 lah katakanlah. Kalau takwa itu 100, walaupun mungkin agak sulit ya untuk sampai ke 100, atau setidaknya skor kita itu naik. Nah, itu aspek spiritualitas di bulan Ramadan. Jadi hampir semua aktivitas kita yang ada di bulan Ramadan secara spiritualitas itu meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau misalkan nilai-nilai Ramadan kemudian diaplikasikan di 11 bulan berikutnya dengan yang tadi itu seperti itu, mungkin setan akan nganggur gitu ya Pak ya? Nggak ada kerjaan gitu ya? Ya, mungkin dia cari kerjaan yang lain namanya. Ya sejatinya begitu. Sejatinya begitu. Jadi kalau para ulama sering mengatakan Ramadan itu sebagai syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan atau bulan pelatihan, lah kira-kira seperti itu, training segala macam untuk mempersiapkan 11 bulan yang akan datang. Semua aktivitas kita Ramadan, aktivitas kita di bulan Ramadan itu sesungguhnya tingkat aplikasi di 11 bulan itu sebenarnya sangat memungkinkan gitu. Iya, betul. Karena kalau mungkin setan dibelenggu itu bukan oleh orang lain, tapi oleh diri kita Ya, sendiri. betul. Ketika kita menjas terus tentang ibadah, maka setan itu secara tidak langsung terbelenggu, begitu ya. Betul. Jadi terbelenggu atau tidaknya setan tergantung kita. Betul. Kalau kita bisa mengendalikan diri, ya, atau mengisi aktivitas kita dengan hal-hal kebaikan, ya tentu setan tidak punya potensi untuk mengganggu. Nah, itulah para ulama sering mengatakan sebenarnya ini satu gambaran saja ya. Apakah benar setan itu dibelenggu, bagaimana makna membelenggunya, kan sebenarnya juga itu sesuatu, kalau bahasa Arab itu penuh dengan simbol ya. Iya. Ya, tadi itu karena kita ini terlibat dalam banyak kebaikan-kebaikan, sehingga setan seolah-olah tidak punya kesempatan untuk menggoda manusia gitu. Iya. Tapi biasanya kalau misalkan ini udah lepas dari Ramadan, semangat ibadahnya tuh malah turun, Prof. Nah, itu. Jadi kita atau ada orang memasuki Ramadan itu tipenya berbeda-beda ya. Ada yang memang mempersiapkan Ramadan itu sebagai 1 bulan untuk melatih ya, untuk membangun karakter diri. Nah, karena ada tujuan, Kang, kalau misalnya masuk ke satu ruangan, misalnya kita mau pelatihan itu, niat untuk masuk pelatihan, ikut pendidikan, kan ada target kan? Ada target, niatnya apa, targetnya apa. Katakanlah misalnya mau jadi mahasiswa, pengen jadi sarjana, ya pasti dia ikuti dengan benar kan? Ada mungkin juga orang yang masuk bulan Ramadan itu ya masuk aja begitu, ya puasa, menahan makan minum. Jadi tidak ada target dengan puasa itu sebenarnya dia pengen target apa. Jadi kalau kita menganggap Ramadan sebagai sebuah bulan latihan, ya mestinya kita punya target. Target. Kalau sekarang fenomena di kalangan masyarakat sudah sangat bagus ya. Ada target hafal membaca Quran 1 juz, 2 juz, bahkan di masjid saya itu udah satu malam pertama itu udah khatam itu. Karena yang bacanya banyak gitu. Iya. Tadarusan Pak ya. Tadarusan. Itu sangat bagus. Tapi mungkin kita bisa ikuti dengan target-target yang lain, misalnya kalau ritual misalnya targetnya di samping tadi baca Quran, mungkin saya harus membiasakan setiap malam bangun jam 3,
supaya saya terbiasa di 11 bulan yang saya Iya, mengenal iya, teori betul, ya, betul. teori di psikologi perkembangan ya. Saya pernah mendengar teori. Kalau orang itu sudah membiasakan satu perbuatan secara berulang-ulang kan, Betul, betul. kurang lebih 30-40 hari, itu dia menjadi habit. Oh, oke. Jadi kalau kita sudah terbiasa bangun malam sahur ya. Sahur kan biasanya jam 3 lah. Betul. Jam 3 ya. Itu kalau benar diniatkan ya, bahwa saya nanti ke depan harus bangun jam sekian, itu dia menjadi biasa. Jadi nanti begitu masuk bulan Syawal dan itu jam 3 itu dia bangun. Iya, 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 iya. Itu kalau yang positif ya. Kalau misalnya kita membiasakan baca Quran itu satu hari selama 40 hari, 30-40 hari terus gitu setiap hari istiqomah. Itu menurut psikologi perkembangan itu menjadi habit, menjadi biasa. Makanya ada teman yang mengatakan kalau nggak sholat tahajud itu gelisah sekali. Karena dia sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Nah, kalau kita sudah terbiasa nggak sholat tahajud kan nyaman-nyaman aja. Betul, betul. Berarti kan ini kalau misalkan dilihat dari pendidikannya ya, ketika kebiasaan di bulan Ramadan kita bangun di jam 3 atau misalkan maksimalnya kita bangun di jam setengah 4, itu sebenarnya itu untuk menggugah nanti pas di 11 bulan itu bangun seperti itu dan sholat ya. Menghabitkan diri. Betul, Menghabitkan betul. diri. Kemudian membaca Al-Qur'an kan tiap hari. Betul. Karena kan ada dorongan ya, ada dorongan seperti itu. Beda kan antara yang memang itu menganggap sebagai pendidikan dan ingin membangun karakter dengan mengikuti rutin saja. Akhirnya dampaknya berbeda. Dampaknya berbeda. Dan berarti target-target yang seperti itu harusnya dibiasakan lagi. Dibiasakan. Jadi bukan hanya pada saat Ramadan itu tinggi, tapi ketika di luar Ramadan malah diturunkan ya seperti itu. Karena kan secara ininya malah nurunin sendiri gitu. Ya. Ini dari spiritualitasnya kan. Iya, betul. Dari aspek sosialnya sebenarnya lebih dahsyat lagi. Apa tuh? Aspek sosial puasa ya. Jadi hebatnya ajaran Islam itu setiap ibadah itu pasti di dalamnya tidak saja ada nilai spiritual ya, tapi juga ada nilai sosial. Betul. Bahkan nilai sosialnya sangat banyak ya, dominan. Bahkan dalam beberapa kasus itu boleh jadi yang aspek sosial ini bisa lebih dominan ya. Ya. Misalnya puasa, kalau misalnya dia orang misalnya sedang dalam safar atau perjalanan atau segala macam kan diperbolehkan ya, artinya mendekati Allah dengan puasa itu boleh gitu ya, ditinggalkan karena dia itu safar ya. Ada keringanan begitu. Keringanan ya. Betul. Nah termasuk saum ya, saum itu nilai sosialnya luar biasa ya, sangat luar biasa. Bayangkan Kang ya, para ulama itu mengatakan Ramadan itu syahrul muasah, bulan berbagi ya, berbagi. Di bulan Ramadan ini Nabi ngasih sugesti sedekah yang paling banyak pahalanya itu di bulan Ramadan. Nabi Muhammad itu orang dermawan. Di bulan Ramadan itu beliau lebih dermawan lagi. Jadi sugesti orang itu untuk dermawan itu sampai Nabi itu ngasih janji pahala luar biasa. Nah, sebenarnya apa yang ditanamkan oleh puasa dengan aspek sosialnya? Karena memang manusia itu bukan hanya makhluk ritual, tapi juga makhluk sosial. Betul. Dan keajegan masyarakat itu kan karena aspek human relation-nya bagus. Nah, di antaranya ada dengan cara berbagi. Berbagi di dalam Ramadan itu kan macam-macam, ada sedekah, infak dan sebagainya. Nah, tadi itu teori orang membiasakan. Kalau orang itu terbiasa untuk berbagi, beramal, itu kan menjadi terbiasa nanti. Dan pelajaran yang ada di puasa itu adalah empati. Sekali lagi menurut teologi psikologi perkembangan, cara yang paling efektif kita untuk menumbuhkan empati adalah dengan cara
kita merasakan penderitaan yang Ya betul. Apa yang dirasakan oleh Nah, orang lain dirasakan diri kita. ya, itu sebenarnya bukan hanya teori-teori psikologi juga begitu. Jadi kalau kita ingin merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang serba kekurangan, ya kita harus ikut merasakan. Dan puasa ini kan kita merasakan Betul. penderitaan menahan lapar dan haus itu. Iya. Itu kan sebenarnya untuk menumbuhkan empati, Ya, karena tidak jarang kan ada tokoh-tokoh berempati cara menumbuhkan empatinya dia ikut di dalamnya, hidup dalam komunitas mereka. Sebenarnya itu untuk membangkitkan empati. Iya. Nah, kita ini setiap tahun selama 30 hari kita belajar untuk berempati. Dan karena kita puasanya sudah sering ya, maksudnya empatinya semakin tinggi. Ya, harusnya begitu ya. Sensitivitasnya betul, sensitivitasnya sangat tinggi. Nah, jadi luar biasa ya aspek sosial Ramadan itu. Belum aspek sosial yang lain, Kang, misalnya kita kebersamaan kan, betul, bersama, tarawih bersama, tadarus bersama. Iya. Itu kan sedang silaturahminya itu terjalin, mengedukasi kita kan untuk bersama-sama gitu ya, atau saling memperhatikan, saling membantu. Jadi kita bersyukur ya dengan adanya bulan Ramadan. Boleh jadi sebenarnya tanpa kita sadari ya, mungkin orang tidak begitu concern ya untuk menggali hikmah-hikmah puasa. Betul. Tapi secara tidak langsung saya bilang boleh jadi kita itu mendapat manfaat yang banyak di dunia ini karena puasa. Betul. Oke lah, masalah misalnya kesehatan jasmani. Saya kira fungsi puasa bagi kesehatan kita itu tidak langsung disadari atau tidak disadari ada manfaatnya bagi kita. Betul. Ada manfaat kita. Yeah. Begitupun aspek sosial. Sadar atau tidak sadar, kita semua itu mendapatkan manfaat dari aspek sosial dari puasa di bulan Ramadan. Ya, tapi kebersamaan dan sebagainya itu kan nuansa-nuansanya itu semua orang itu istilahnya tersemangatkan melakukan hal itu ya. Betul, tapi ketika misalkan di luar Ramadan nggak ada tuh Prof. Nah, jadi makanya menurut saya memang harus ada tutor ya, Betul. Tutor itu yang membawa kita lah tentang bagaimana energi Ramadan ini kita kapitalisasi menjadi energi di bulan Syawal dan seterusnya. Iya, berarti 12 bulan Ramadan lah gitu ya. Nah, kalau bisa semuanya Ramadan gitu. Betul. Karena kan nuansanya beda ya. Ketika semua orang juga semangat untuk beramalnya juga tinggi, kemudian ketika semua orang juga beribadahnya juga tinggi gitu, seperti itu nuansanya itu istilahnya melekat di bulan Ramadan begitu, seperti itu. Gimana suasana Ramadan itu kita pindahkan juga di bulan Syawal dan seterusnya. Iya, betul. Yang berbeda mungkin karena kita tidak puasa saja di Syawal itu ya. Tapi nuansa-nuansa yang memungkinkan kita tetap bergabung kan tetap ada. Tadarusan mesti dipertahankan. Iya. Lalu kemudian makan bersama masih dipertahankan. Betul. Kalau perlu qiyamul lail bersama bisa juga kan? Iya, betul. Saya pernah berkunjung ke beberapa masjid itu ya. Qiyamul lail itu bareng-bareng. Iya. Ya walaupun tidak harus berjamaah ya, tapi bersama-sama. Iya. Itu artinya berarti dia menghidupkan kembali qiyamul lail di bulan Ramadan. Iya. Belum lagi aspek ekonomi. Wah, itu banyak kan, sekali. kalau aspek ekonomi, orang yang awalnya itu atau di bulan-bulan sebelumnya itu dia tidak jualan, akhirnya dia jualan. Begitu ya. Perputaran ekonominya berarti tinggi ya, Prof. Sangat tinggi. Oke. Ya itulah kita salah satu sikap iman yang harus kita tanamkan dalam hati. Tidak semata-mata agama atau Allah atau Quran menetapkan satu syariat, kecuali di dalamnya akan ada banyak manfaat yang kita rasakan. Ada banyak hikmah, ada banyak hikmah dan ada banyak negatif yang terhindarkan dari itu. Betul. Sadar atau tidak sadar. Betul. Tapi yang namanya iman itu kan begitu, terima dulu. Tanpa memperhatikan hikmahnya. Karena hikmah itu cepat atau lambat pasti akan disadari. Iya, hikmah itu akan dapat ketika kita sudah menjalani. Betul. Gitu, seperti itu. Apalagi kalau memikirkan, kalau merenungkan ya.
Ya, kalau kita mau merenungkan hikmah itu ya, tapi walaupun tidak ada keharusan ya. Artinya ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, tidak ada keharusan kita bertanya apa sih hikmahnya berpuasa gitu ya. Tidak ada keharusan. Ya sudah, ikutin aja, yang penting ini keyakinan iman kita, kalau Allah sudah memerintahkan puasa ya kita laksanakan. Sebab pasti di situ ada manfaatnya. Iya, iya. Tapi kalau kita menggali hikmahnya tentu akan lebih baik, karena kita akan lebih mendalami lagi hikmah dari syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah pada kita. Ya. Terus ini Prof. Apa ya, hukum ekonomi mungkin ya, ketika misalkan itu bulan Ramadan maka tingkat konsumsinya itu tinggi. Dan itu akan memberikan efek domino untuk pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Mungkin seperti itu, Prof. Ya. Aspek ekonomi yang tinggi salah satunya dari aspek berbagi dengan mekanisme misalnya zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Itu kan sistem ekonomi yang sangat kuat, di samping tadi ya ekosistem ekonomi. Nah, biasanya kita itu berbagi itu kenapa di bulan Ramadan? Mungkin karena di bulan Ramadan itu pahalanya banyak gitu ya. Tapi sesungguhnya ekosistem ekonomi seperti infak, sedekah dan sebagainya itu kan sebenarnya tidak harus di bulan Ramadan. Betul. Jadi orang itu betul. tadi kalau orang sudah biasa berbagi di bulan Ramadan, maka dia akan terbiasa juga berbagi di bulan Syawal dan harusnya emang nilai-nilai Ramadan itu dibawa ke 11 bulan berikutnya begitu. Ada saya pernah membaca satu pendapat dari ulama. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya keberhasilan Ramadan itu sangat ditentukan oleh bulan Syawal dan seterusnya. Oh, keberhasilan bulan Ramadan. Iya. Maknanya apa tuh, Prof? Maknanya kalau dia bisa menerjemahkan, mengimplementasikan nilai-nilai yang tadi kita gali di bulan Ramadan itu pada bulan Syawal dan seterusnya, itu indikator bahwa puasanya itu berdampak. Puasa berdampak lah kira-kira ya yang pas. Kalau dia istiqomah misalnya untuk berinteraksi dengan Quran, dan kemudian setelah itu di bulan Syawal dan selanjutnya dia juga itu indikator bahwa habit kebaikan dengan interaksi Quran itu berarti terus jalan. Kalau dia sudah terbiasa menahan diri, jadi sebenarnya puasa menahan diri itu dampaknya lebih besar lagi, iya, kan? Betul. Psikologinya ya. Psikologinya. Betul. Sabarnya, menahan emosinya, betul. gitu seperti itu, lapang, luas, gitu. Itu kan luar Tapi biasa. itu hanya di Ramadan, Prof. Iya, kita nggak tahu lah, nggak tahu karena akhir banyak juga ya, betul. orang menjadi lebih dewasa, lebih wise ya, lebih tenang, betul. Karena dia mendapatkan pelajaran dari Ramadan. Akhirnya kita menjadi lebih tenang gitu ya, menghadapi masalah ya. Kita lebih bisa mengekang diri ketika menghadapi tantangan, menghadapi godaan. Udah jadi karena itu kita mendapat pelajaran di bulan Ramadan. Iya. Jadi nanti kita bisa merasakan yang menentukan puasa berdampak atau tidak tentu kita. Betul. Tentu kita. Pribadinya sendiri. Pribadinya masing-masing. Ketika itu pribadinya merasakan dampak yang sangat bagus, yang hebat begitu, yang baik, maka akan menular ke masyarakat lainnya. Karena pribadi-pribadi akan berkumpul menjadi sebuah masyarakat, begitu, Prof. Iya. Dalam hadis yang sangat populer, Abu Hurairah mengatakan, celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, sementara dia tidak mendapatkan kebaikan dari Ramadan. Dalam redaksi hadisnya, dosa-dosanya tidak dimaafkan. Artinya dia tidak mendapatkan dampak apa-apa dari Ramadan itu. Ya tentu rugilah. Satu bulan berada dalam pendidikan gitu ya. Sementara dia dapat rapotnya jelek atau bahkan tidak lulus, ya rugilah. Iya. Nah, oleh karena itu, karena masalah internal pembentukan karakter ya, karakter diri itu sesuatu yang menurut kita ini sesuatu yang berat ya, akhirnya di bulan Ramadan juga layak kita kemudian melibatkan minta kita pada Allah itu untuk merubah itu ya. Makanya doa itu berperan di Ramadan ya. Harapannya begitulah, kita tak berusaha
Karena perubahan mentalitas kita, pribadi kita itu juga salah satu hidayah ya yang Allah berikan kepada kita semua. Itu harapannya begitu, Kang. Oke, ada closing statement mungkin Pak yang indah untuk masyarakat di bulan Ramadan ini seperti itu. Ya, kita ingin menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik. Ya. Ramadan yang terbaik adalah Ramadan yang bisa membawa kita kepada jenjang ketakwaan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Yang indikatornya adalah salah satunya adalah bentuk kesalehan sosial kita. Mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini tingkat kesalehan sosial kita semakin bagus, dan tentu kalau kesalehan sosial bagus, masyarakat yang berdampak, masyarakat yang bagus juga akan terbentuk. Semoga. Ya, berarti kalau misalkan pribadinya juga bagus, dari ibadah puasanya bagus, mudah-mudahan di 11 bulan ke depannya juga akan seperti itu ya. Nilai-nilai ibadah puasanya itu dibawa ke 11 bulan berikutnya. Seperti itu ya. Saya yakin berdampak, walaupun mungkin tingkat dampaknya itu berapa persen ya. Ya, berbeda-beda ya, tergantung dengan pribadinya sendiri betul. melakukan apa di bulan Ramadan ini begitu ya, Prof ya. Iya, betul. Demikian warga podcast Rio 46 obrolan kita dengan Profesor Dr. Rosihon Anwar, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang sangat istilahnya bernilai begitu, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti nilai-nilai ibadah puasa dibawa ke 11 bulan berikutnya. Demikian, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.